Diberitakan oleh ABC Indonesia bahwa Menteri Pertanian Australia David Littleproud berkunjung ke Jakarta pada tanggal 27 Januari 2022 dalam rangka penandatanganan atau MOU terkait kerjasama di bidang pertanian. Ini juga sudah dikonfirmasi oleh akun Facebook dari Menteri David Littleproud bahwa ia memang benar berkunjung ke Indonesia dalam rangka penandatanganan MOU terkait dengan perjanjian atau kerjasama di bidang pertanian. Nah, di kesempatan itu juga dia menanyakan kepada Indonesia terkait ketertarikan Indonesia dengan visa agriculture. Jadi MOU yang ditandatangan itu berbeda dengan visa agriculture. Tapi di kesempatan itu Menteri Pertanian Australia menanyakan gimana sih keinginan Indonesia terkait dengan visa agriculture yang telah ditawarkan oleh Australia ini dari beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi seperti ini tanggapan dari Indonesia. Kementerian terkait dari Indonesia yang berdiskusi dengan Menteri Pertanian Australia David Littleproud dalam pertanyaan wartawan menyatakan bahwa Indonesia sekarang ini sudah melangkah maju ke tahap negosiasi. Kalau aku bayang-bayangkan sih, ini mirip kayak misalkan ada sales datang ke rumah kita nawarin kompor gas gitu. Terus kita nanya dulu nih, negosiasi dulu tentang harga lah, mungkin tentang aman nggak ini nanti kompornya, kalau aku pakai meledak nggak, nanti safety-nya gimana. Kayak gitu deh sederhananya. Nah, kalau di realnya apa sih yang dinegosiasiin sama pemerintah Indo ke Australia? Nah, jadi yang dipastikan atau ingin dipastikan oleh pemerintah Indonesia adalah pelindungan kepada pekerja Indo nantinya kalau ke Australia bekerja di bidang pertanian. Dari sisi perlindungan, kemudian bagaimana sistem upahnya nanti, ini sangat penting untuk ditanyakan karena berkaca ke belakang, sistem upah di pertanian itu berdasarkan pengalaman pribadiku itu kurang enak sih, ada yang nggak enaknya. Ketika pertama kali nyampe dulu di kebun, aku kerja digaji per jam. Kemudian setelah beberapa minggu enak tuh digaji per jam, sama kayak di sektor-sektor pekerjaan lainnya di Australia seperti hotel, restoran, toko atau apalah, digaji per jam enak awal-awal. Kemudian setelah 3 minggu ada buah nih banyak muncul, kita disuruh metik. Itu kerjaanku yang dibayar per jam, maintenance. Ketika disuruh metik, digajinya bukan per jam tapi per keranjang yang kita dapat. Itu satu tray, satu keranjang yang kotak itu dibayar $1 berapa ya, sekitar 12.000 lah per keranjang. Aku kerja 6 jam, cuman dapat, karena aku agak slow sih, agak lambat, cuman dapat sekitar 40 atau 50 tray lah. Udah kepanasan banget. Itu benar-benar di bawah standar gaji yang ada di Australia kalau dibayar per jam. Itu aku dapat kerja 6 jam sekitar 500.000. Cuma cukup buat makan, bayar kos, kemudian bensin. Itu aja, nggak bisa nyimpen sama sekali karena digaji berdasarkan kecepatan kita. Kalau yang cepat ya dapatnya banyak. Ada yang dapat sekitar 200 tray lah, misalkan dia punya kecepatan tinggi, jadi bisa dapat sekitar 2 juta lah, 2,5 juta sehari. Itu yang cepat. Nah, itu kan nggak adil. Ini sedang dihapuskan oleh Australia sistem ini. Jadi petani nggak lagi diizinkan menggaji per keranjang. Itu sih isu-isu yang ada di berita kemarin hari. Nah, ini yang memang penting dipastikan oleh Indonesia dulu. Gimana nanti sistem upahnya, kalau dibayar per jam enak.
Kalau dibayar per keranjang, menurut opiniku kurang worth it atau kurang menghasilkan uang. Jadi menurutku apa yang dilakukan Indonesia, menanyakan gimana nanti sistem upahnya, itu sudah sangat tepat. Jadi kita hati-hati dulu sebelum mengirim pekerja Indo ke Australia. Pastikan pemerintahnya udah memberlakukan undang-undang bahwa petani nggak boleh lagi menggaji per keranjang. Itu yang memang sedang dilakukan oleh Australia. Australia udah paham kok tentang hal ini. Jadi Menteri David Littleproud sudah menjamin keamanan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan visa agriculture nantinya. Nah, sejauh ini itu saja sih update dari visa agriculture yang ada di berita 2 hari yang lalu. Jadi Menteri Pertanian Australia berkunjung ke Indonesia, kemudian di dalam kunjungannya juga membahas tentang visa agriculture ini. Simpelnya dia menanyakan gimana nih Indo, ayo dong ini ikut dengan program visa agriculture ini. Walaupun kita ada di tahap atau di level negosiasi, tapi ini sudah jauh lebih baik dari 4 negara ASEAN lainnya yang juga ditawari skema visa agriculture ini. Jadi mereka masih belum konfirmasi apa-apa. Kalau kita udah konfirmasi dan negosiasi, kita udah selangkah lebih di depan lah dari negara yang lain yang ditawari. Ketika nantinya pada akhirnya Indo tanda tangan, ya kita tinggal berangkat ke Australia. Untuk sekarang ini banyak juga yang nanya gimana persyaratannya, ditawarin ini nih. Simpelnya, tips dariku sabar dulu menunggu karena visa ini ibaratnya belum ditandatangan. Jadi belum ada, visa ini belum ada. Kalau ibaratnya ini baru kertas, kompornya itu belum ada. Yang di bawah sales tadi itu belum ada, cuma kertasnya doang yang ada. Barangnya belum gitu. Jadi bersabar dulu, jangan buru-buru ditawari langsung nih DP mau berangkat ke sana, jangan dulu deh. Kalau saran dariku, sabar dulu, nanti aku update lagi gimana perkembangan kedepannya. Yang jelas, pada intinya untuk saat ini Indonesia sudah selangkah lebih maju dari 4 negara ASEAN lainnya yang ditawari visa ini. Jadi kita sudah di tahap negosiasi. Kayaknya anytime soon atau sesegera mungkin bakalan mau deh Indo tanda tangan. Sepertinya, prediksiku sih. Karena Indo juga pasti consider kan banyak peminatnya, banyak warganya yang ingin bekerja di pertanian Australia, melihat gimana pertanian secara modern nanti kalau pulang bisa bawa ilmunya. Atau kalau mau menetap, visa ini juga memberikan jalur untuk bisa menjadi warga permanen di Australia. Nah, kayak gitu. Yuk, sabar dulu menunggu sambil baca-baca beritanya. Hati-hati, jangan dulu buru-buru, nanti malah ketemu jalan buntu. Sabar aja dulu sampai visa ini benar-benar ada. Udah, gitu aja buat hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Melbourne.